Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan membaca kitab tentang karakteristik seorang wanita muslimah, dalam artian bagaimana seorang wanita muslimah itu menjadi seorang wanita muslimah yang ideal di dalam aturan syariat. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagian yang pertama, ingat, wanita muslimah dengan Tuhannya. Ya, sudah kita bahas semua mengenai sholat, ibadah, mendahulukan keinginan Allah dibandingkan keinginan diri sendiri. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Jadi, bagaimana syariat itu mengatur wanita muslimah terhadap dirinya sendiri agar dia menjadi seorang wanita yang ideal menurut syariat. Saya baca mulai awal secara cepat. Wahai saudariku muslimah, Islam menganjurkan umatnya supaya memperhatikan penampilan saat berada di tengah-tengah manusia, yaitu menonjol dalam berpakaian, berpenampilan, bertindak, dan bertingkah laku. Jadi maksudnya, kalau pas di tengah-tengah manusia itu, Anda itu kan kelihatan. Anda harus seperti apa, Anda harus bagaimana, bersikap dengan cara yang seperti apa, dengan maksud supaya menjadi tauladan yang baik. Ngomongnya bisa dicontoh, berjalannya dicontoh, bergaulnya dicontoh, sehingga layaklah mereka mengemban risalah Islam yang agung di antara umat manusia. Ada satu ucapan, Bu. Kalau laki-laki itu role modelnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan itu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Sudah, jangan sana, sebelah sini aja. Itu ada buku, ada mejanya di situ, Anda ambil. Ke sana semua, sini kosong nanti. Nah, jadi yang terlambat dihukumnya begitu, Mbak, di sini, Mbak. Jadi kalau laki-laki role modelnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perempuan, ada sebagian ulama yang mengatakan Anda ngerti role model enggak? Transiternya itu loh, sing dijadikan patokan itu adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha.
agar Anda layak mengemban risalah Islam yang agung di antara umat manusia. Panjenengan tahu enggak, Bu? Ada dakwah itu yang tanpa berbicara. Yaitu dakwah dengan apa? Dengan sikap. Anda orangnya murah senyum, Anda orangnya menyenangkan, Anda orangnya rendah hati. Itu ketika orang lain melihat, orang lain merasa apa? Tertarik. Ketika dia melihat dan memunculkan ketertarikan itu, maka otomatis dia kepingin sama dengan Anda. Kalau dia akhirnya sama dengan Anda, tanpa Anda tahu, Anda sudah mendapatkan pahalanya. Karena apa? Anda sedang membawa syariat Islam di dalam keseharian Anda. Faham sampai sini? Nah, maka cara ngomongnya, cara berpakaiannya, cara berjalannya, cara bergaulnya, semuanya harus diatur. Di dalam sebuah hadis, Nabi besar Muhammad SAW berkata kepada para sahabat yang baru saja kembali dari safar. Mereka mengatakan, Rasulullah bersabda, "Innakum qadimuna ala ikhwanikum." Kalian ini akan datang kepada saudara-saudara kalian. Jadi akan menemui siapa? Saudara kalian. Kemudian bagaimana? Fa aslihu rihalakum. Maka perbaiki dulu kendaraan kalian. Maka ini sunnahnya. Jadi sebelum sampai di tempat tujuan, atau sebelum kembali ke tempat semula, itu kalau mau sesuai sunnah ya, itu kendaraannya harus bersih dulu. Jadi keluar dan kembali dalam keadaan kendaraannya sudah bersih. Nah, kadang-kadang kan kita kalau berangkat bersih, lek mulih. Ah, itu repotnya di situ. Wa aslihu libasakum. Dan jangan sampai kalian pulang itu pakaian kalian acak-acakan. Jangan sampai, karena apa? Kalian mau menemui orang yang sudah lama merindukan kalian. Kesian mereka. Wes kangen, rindu, mereka kepingin ketemu. Lah kok ketemu Anda bau keringet, muka kusel, kucel, kemudian rambut berdebu. Ini orang yang kangen kepada panjenengan. Dirangkul mambu, gak dirangkul kangen. Ya apa? Kesian mereka. Maka kata Rasulullah, yang pertama, bersihkan dan perbaiki kendaraan kalian. Nomor 2, perbaiki pakaian kalian hatta takunu ka'annakum syamata finnas, sehingga kalian tampak bagaikan apa? Tai lalat, syama. Syama itu apa? Sesuatu yang menonjol. Jadi kalau ada orang putih, di irungnya moro-moro tai lalat ireng. Orang perhatian apanya, Bu? Nah, itu irengnya itu sengketok. Sehingga apa? Ketika Anda diperhatikan, karena Anda itu orang yang ditunggu, dinanti-nanti. Jangan sampai yang dinanti lah kok orang ngomongnya apa? Alah geletek, mek koyo ngene tok. Ngerti geletek? Geletek itu kalau bahasa Kedirinya jeketek. Ngerti jeketek? Dilalah lah kok mek. Lah kok mek ngunut tok, lah kok mek ngene gitu loh. Fa innallaha la yuhibbu al-fuhsya wala at-tafahhushi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang yang penampilannya itu lusuh dan enggan menjaga penampilan. Ustazah, balik sana, balik. Iya, sebelah sana sudah penuh. Anda sebelah sini. Nah ya, balik situ. Masya Allah. Sudah ya. Biar imbang kanan kiri. Nanti kalau sudah penuh semua, sebelah sini. Masuk mihrab sini. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang penampilannya apa? Lusuh. Lusuh itu apa? Ya kalau bahasa gampangnya, acak-acakan. Amburadul. Rambutnya gak ditoto, pakaiannya wis lungset kabeh. Kalau bilang aroma tubuhnya sudah tidak segar lagi. Jika Islam secara umum menganjurkan yang demikian, ini untuk siapa, Bu? Keumuman. Ini tidak ada batasan laki-laki ataupun perempuan. Yang penting orang yang pulang safar ketika kedatangannya dinanti, jangan mengecewakan orang yang menanti. Harus bersih, rapi. Maka itulah di zaman Nabi Muhammad, kalau ada orang pulang safar, tidak dianjurkan langsung ke rumah, tapi mampir masjid. Mampir mana? Masjid. Tujuannya apa? Yang pertama, agar yang sampai itu bisa sedikit istirahat dulu. Gak kesel nemen. Iso leyeh-leyeh. Kalau mau ganti pakaian bisa ganti pakaian dulu. Kalau dia mau bersih-bersih bisa bersih-bersih dulu. Plus juga itu memberikan persiapan untuk ahlul bait, orang yang di rumahnya apa? Mempersiapkan diri. Bersih rumahnya dulu, membersihkan badannya dulu. Kalau ada kesempatan masak-masakan yang disenangi oleh orang yang baru saja pulang dari safar.
Jika Islam secara umum menganjurkan yang demikian kepada kaum muslimin, terlebih lagi wanita muslimah. Lulek wong lanang ae dikongkon seperti itu, apalagi seorang perempuan. Nah, maka secara khusus wanita muslimah harus lebih perhatian. Hendaknya wanita muslimah tampil istimewa dari segi tingkah lakunya, pakaiannya, dan penampilannya. Karena penampilan yang bersih, baik, rapi, menunjukkan karakter yang luhur dan kepribadian yang mulia. Serta kemudian hal itu akan membentuk jati diri seorang muslimah. Anda buka, ada satu artikel di Google. Ada satu artikel di Google. Jadi rumah itu bersih atau kotor, artinya rapi atau tidak rapi, itu akan mempengaruhi pola pikir kejiwaan penghuninya. Jadi orang kalau tinggal di rumah, kamar, tempat, mobil, atau yang semisal dengan itu, lah kok terbiasa gak rapi, sampai lama dengan itu, akhirnya itu menjadi apa? Menjadi habit dan kebiasaannya, maka akan mempengaruhi pola pikirnya. Akan mempengaruhi apa ini? Oh, hujan. Akan mempengaruhi pola pikirnya. Seorang muslimah yang cerdas adalah ia yang seimbang antara penampilan fisik dan kepribadian. Ia sadar bahwa dirinya terdiri atas 3 bagian. Ini penting, kasih garis bawah. Jadi seorang wanita itu di dalam dirinya ada 3 unsur. Ada berapa? 3 unsur. Yang pertama, yaitu tubuhnya. Tubuh itu berarti apa, Bu? Yes, fisik ini. Hidung, meripat, tangan, kaki, perut, punggung. Nah, itulah nomor 1 apa? Tubuhnya. Dan yang kedua, akal. Dan yang ketiga, jiwa. Bedanya apa? Tubuh Anda tahu semua. Akal itu apa? Akal ya bagaimana Anda bersikap. Difikirkan dengan akal. Jiwa itu artinya kedewasaan. Kalau 3-tiganya baik, maka sempurnalah perempuan itu. Fisiknya sempurna. Sempurna itu kudu harus tinggi, putih, cantik, langsing, apalagi mancung. Bibirnya, kalau dulu tipis, sekarang kandel. Dulu bibir yang bagus itu apa? Tipis. Sekarang tipis itu dianggap, oh kok tipis. Sampai nggak lipstick ngudun ini. Yang atas mumbul sih ini. Lah iya benda. Ya mengikuti lah. Nah sudah. Akhirnya apa? Kalau tubuhnya bagus, dalam artian tidak harus yang perfect secara pandangan manusia. Tapi bagus itu yo. Bersih, diperhatikan, pakaiannya pantas, pakaiannya cocok, menutup aurat, kemudian akalnya juga sehat, dan jiwanya matang, dialah perempuan yang sempurna. Maka berilah masing-masing haknya sesuai dengan porsinya. Ia selalu mengambil petunjuk Islam yang lurus dan menganjurkannya bersikap seimbang dan senantiasa mengupayakan keseimbangan itu. Lantas, bagaimana caramu wahai muslimah mewujudkan keseimbangan itu? Nomor 1 sekarang untuk tubuh. Kan ada 3 tadi. Tubuh, akal, jiwa. Sekarang bagaimana tubuh yang ideal? Berat badan nomor 1 tidak boleh lebih dari 47. Maaf, tenang aja ya. Tenang, tidak boleh lebih berapa? Sudah, tidak masuk semua ini. Ini sudah lewat semua ya. Saya nikah berat badan saya pas 46. Sekarang 67. Masya Allah. Ya itulah tanda bahagia ya. Antara 2 bahagia atau stres. Karena ada orang kalau stres senangannya apa? Masya Allah. Nah sudah. Maka nomor 1, tubuh. Wahai saudariku, tetaplah perhatian untuk menjaga kebugaran tubuhmu. Olahraga, sholat, ngepel, nyapu, sudah kemarin. Bukan pembahasan yang ini lagi ya. Itu kemarin sudah. Nah sekarang wahai saudariku tetaplah perhatian untuk menjaga kebugaran tubuhmu. Berolahraga dan menjaga kesehatanmu secara umum. Kerjakanlah perkara-perkara yang dianjurkan dan disukai oleh Islam. Dan di antara hal yang perlu kalian lakukan adalah nomor 1, makan dan minum secukupnya. Nah ini Bu, bisa tapi angel. Bisa. Tapi susah. Kita ini ngomong cukup untuk sesuatu selain makanan gampang. Tapi ngomong cukup untuk makanan, itu memang tantangan berat. Apalagi yang dimakan,
Lek gak entek, gak lego, enteo gak warek. Apa itu? Kalau ndak habis, gak lego. Tapi kalaupun Anda habiskan, ndak kenyang Anda. Kuaci. Ada orang berhenti makan kuaci, ndak. Sampai lambene lidas kabeh. Iya apa ndak? Kuaci, kacang, keripik, apalagi yang pokoknya yang semisal dengan itulah. Kue-kue lebaran ya. Itu sak toples kadang-kadang, sak lodong. Apalagi kalau isinya rengginang, terus apa yang agak pahit itu, emping. Masya Allah. Nah, maka nomor satu, perhatikan tubuhmu. Bagian pertama dari tubuh ini apa? Biasakan makan dan minum secukupnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan apa? Kalau untuk urusan makan, konsepnya Nabi cuma satu. Ini dipegang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Untuk urusan makan, konsepnya cuma satu. Setelah halalan, thayyibah. Tentu setelah itu. Kalau itu gak usah diomong, no. Karena itu tidak bisa ditawar. Harus halal, harus thayyib. Selain itu apa? Konsep makanan dalam Islam, at-tabsit. Tabsit itu apa? Menyederhanakan. Jadi kalau makanan itu, Bu, konsepnya disederhanakan. Maka lihat beberapa dalilnya. Nabi Muhammad kalau mau makan, tanya kepada istrinya apa? Ada ndak sesuatu yang bisa saya makan? Dan kalimat sesuatu di dalam hadisnya, a'indaki syai'un. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalimat syai'un itu isim nakiroh. Nakiroh itu artinya apa? Tidak terbatas, apapun yang penting bisa dimakan. Rasulullah tanya, ada ndak yang bisa dimakan? Tapi kudu iki loh, kudu iki. Ono gasing makanan berkuah. Ada ndak makanan yang ndak? Pokok kata Nabi, a'indaki syai'un, apapun yang penting bisa dimakan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan apa? Kalau saya diundang makan oleh orang miskin, dan ternyata hidangan di undangan itu cuma apa? Qira'u syatin. Cuma kikil kambing, kaki kambing. Ini untuk orang sekarang masih mewah. Tapi untuk orang zaman dulu, kikil kambing itu sesuatu yang nggak dimakan. Karena yang dibakar apa? Dagingnya, pahanya, hatinya, kan begitu. Nah sudah, maka Rasulullah bilang apa? La ataituhu. Aku akan datang ke undangan itu dan aku akan makan makanan itu. Dalam cerita yang lain apa? Rasulullah makan roti kering. Kalau tidak ada kuahnya, dimakan susah. Maka Rasulullah tanya, ini gabungannya apa? Gandengannya apa? Istrinya bilang, ya Rasul, ma indana illal khal. Ya Rasul, kita tidak punya lauk kecuali cuma air cuka. Apa kata Nabi Muhammad? Ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baiknya lauk ya cuka itu. Padahal kalau mau ngomong, Bu, ya karuan roti cane campur gulai. Ini karena apa? Karena memang konsepnya Nabi gak omong tok lah. Kalau kita ini sekarang ya omong tok ini. Kalau konsepnya Nabi, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, itulah yang dilakukan. Yang pertama, ketika cari makan, wis opo ae yang penting kena di makan. Yang kedua, kalaupun undangan itu makanannya kikil kambing, kikil kaki kambing, saya makan itu. Kemudian ketika mau makan roti kering, Rasulullah minta temennya apa ini? Ternyata adanya cuma cuka. Rasulullah bilang sebaik-baiknya sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Dan entah ada kaitannya apa enggak, subhanallah, enggak ngerti kita. Cuma sekarang orang kalau pagi minumnya apa? Cuka apel. Cuka apel, pokoknya cuka buah-buahan lah. Dan ada satu lagi yang terakhir, Rasulullah mengatakan, yakfi libni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup untuk manusia, Bani Adam, luqaimat. Luqaimat itu beberapa suapan kecil. Jadi suapannya saja, bukan gini. Oh, ada orang kalau makan itu lihat nyuap gini. Tapi Bu, itu namanya luqmah. Tapi kalau luqaimah itu suapannya kecil, main joko sak jimpit dok. Dan itu pun luqaimatun, cuma beberapa suapan. Kalimat luqaimah itu jumlahnya tidak sampai 10. Berarti beberapa lah, 4, 6. Itu sudah Bu, sebelah sana. Iya. Itu sebelah situ kosong. Nah, itu kata Nabi Muhammad apa? Sudah cukup, yang penting menjadikan tulang punggungmu bisa berdiri tegak. Wes cukup. Nah, maka konsep makan dalam Islam apa?
at-tabsit, menyederhanakan. Nah, cuma memang kan yang menjadi masalah sekarang apa, Bu? Adanya wisata kuliner dulu ya. Adanya tayangan-tayangan kuliner mulai zaman yang pertama sampai beliaunya sudah meninggal. Maknyus Bondan Prakoso. Kok Bondan Prakoso? Ya Pak Bondan lah pokoknya ya. Ini kelapanya terasa banget. Terus kemudian ini rasa santannya itu, gurihnya itu enak. Sampai kita yang ngerungokno itu. Mulai hari itu, Bu, mulai muncul tayangan-tayangan kuliner yang lain. Apalagi sekarang ada food blogger. Nggak ngerti ada. Food blogger. Saya kemarin di pesawat dari Surabaya mau ke Malaysia. Ketemu Arab Surabaya. Loh, iki Ustadz yang bintang lebih loh iki. Nggak tahu nama saya tapi sok kenal. Itu loh Arab ya. Masya Allah. Rotok greget no didik. Tapi ya apa ya. Tapi saya seterkenal ini kamu nggak tahu gitu. Iki Ustadz yang bintang lebih lagi. Sing duwe warung rawon nih gue gitu kan. Sudah langsung. Ustadz. Iki lah Ustadz yang di Instagram iku yo. Kok selamat gak gue banyu putih saya nih. Bawa air putih tak rukiah kamu. Masya Allah. Sudah kan. Ustadz gak kepengen ngundang aku tak. Loh kok kualik ini urip iki. Di mana-mana Ustadz yang diundang lah kok. Nah saya lagi kok kon sing jaluk diundang. Aku food blogger loh Ustadz. Kok gak izin kon kita pikir. Astagfirullahaladzim. Bayangin mulai muncul orang-orang yang semacam itu. Jadi kemana-mana itu tujuannya apa? Review makanan. Kalau Anda ke Surabaya, jangan lupa datang ke restoran ini, nanti pesan menu ini. Masya Allah. Akhirnya makanan itu sekarang untuk kita menjadi sesuatu yang sangat ribet. Bahkan sampai ada table manner. Gak ngerti belas Anda ini, gak ngerti Anda. Gak ngerti, sudah gak usah gayat. Gak ngerti Anda. Table manner itu makanan hidangannya apa, nanti naruh sendoknya di mana, naruh garpunya di mana, kemudian ingat gak? Arek cilik lemangan sik netes itu loh. Dikasih ubah selap di sini. Nanti ada lagi yang ditaruh di bagian pahanya. Itu kalau masuk restoran mahal, Bu. Bukan Anda yang naruh. Itu yang naruh pelayannya. Kayak wong gending saya pakai ini. Nah, subhanallah. Jadi akhirnya makanan itu menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang akhirnya ribet. Kudu ono iki nih, kudu ono iku nih, harus ini, harus itu, segala macam. Padahal konsep Islam untuk makanan at-tabsit, menyederhanakan. Kalau sudah seperti ini, Bu, tenang. Terus gak harus ini, gak harus itu. Sing penting iso makan dengan kaidah awal halalan thayyibah. Dan kalau ngomong 3 kali sehari pun jadi ya gak harus. Tidak harus. Bahkan sampai sekarang ini ada pesantren yang makannya itu cuma sehari 2 kali. Dan yo muridnya biasa saja, sehat-sehat walafiat, tidak ada urusan apapun. Bahkan saya kenal beberapa orang, baru ketemu sekitar 2 minggu yang lalu di Malang. Satu orang awake api, seger, sehat. Usianya yo di atas saya, tapi kelihatan Masya Allah masih buger sekali. Itu makannya cuma 2 kali. Jam 10 pagi sama jam 5 sore. Jam 10 pagi sama jam 5 sore. Sangat perlu ditiru. Bukan, sangat perlu ditiru. Tapi kita ini 10 pagi sampai 5 sore, liane ngemil gak mandek. Weci, kola, es teler, apa lagi? Cilok, terus tempe bacem. Ya podo ae pada akhirnya ya. Nah, sudah. Biasakan makan dan minum secukupnya. Ketahuilah, tidak ada wanita di bumi ini kecuali ingin tubuhnya selalu bugar. Gak salah ini, salah. Itu yang saya maksud. Ingin tubuhnya selalu bugar, sehat, dan tampak cantik. Mereka khawatir jika suatu hari nanti mereka merasa kurang nyaman untuk bangun dari duduknya hanya karena terlalu gemuk atau berlebihan berat badan. Ini tentu semuanya sama, nggih. Terkadang bugar itu terkadang sulit dicapai. Karena untuk meraihnya harus tekun dan mengendalikan nafsu makan bahkan sejak ia masih kecil dan remaja. Namun, kesulitan itu akan menjadi mudah jika sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan, enak saja. Nah, cuma kalau mengawali dari bahasa kasep. Dari bahasa apa? Wes kasep. Nah, itu susah. Biasanya kan ceritanya kan, oh aduh ya apa ya, yes mulai.
Nanti orang kalau mulai itu Bu, semangat di 7 hari pertama. Oh semangat. Dan lucunya apa? Mereka-mereka itu ketika baru semangat, bendino posting status menu sarapan pagi. Oh Masya Allah. Telur rebus 2, kentang separuh, wortel, kemudian kopi no sugar gitu kan. Itu diposting. Nanti hari ke-8 selalu posting ganti sego pecel. Wes lali di sana, sudah lupa sudah. Nah, maka sudahlah yang normal-normal saja, gak usah yang terlalu posting segala macam. Yang penting progresnya itu kelihatan. Toh apa Bu? Kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Kemudian, makan dan minum secukupnya merupakan ibadah. Lihat, jadi membatasi makan dan minum itu butuh apa? Ibadah. Karena dalilnya jelas. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah mempersilahkan kita makan, Allah mempersilahkan kita minum, tapi Allah memberi satu rambu-rambu tok. Wala tusrifu. Jangan sampai berlebihan. Boleh silakan makan, silakan minum. Yang dilarang apa? Berlebihan. Kita ini Bu, sekarang ini semuanya hampir berlebihan. Tidur lebih, guyon lebih, kerja lebih, sekali olahraga lebih. Semuanya terkesan apa? Berlebihan. Padahal sesuatu itu ketika sudah sampai pada taraf israf, berlebihan, maka apa? Keluar dari batas kebaikan menjadi keburukan. Dari baik menjadi buruk. Maka disebutkan oleh para ulama, fa inna likulli syai'in bad'un wa bad'u al-adawati al-mizah. Segala sesuatu itu Bu, pasti ada pembukaannya. Apapun pasti ada awalan. Dan awal dari permusuhan itu adalah bercanda yang berlebihan. Nah, bercanda kalau sedikit, yo sah-sah saja. Tapi kalau sudah mulai berlebihan, itulah awal menjadi apa? Permusuhan. Nah, termasuk makanan. Makanan itu kalau belum sampai batas berlebihan, semuanya baik. Jadi pada awalnya tidak ada yang dilarang. Gula tidak dilarang. Bahkan semacam makanan-makanan berlemak tidak dilarang. Apalagi yang menjadi pantangan sekarang? Emping. Serius, emping itu Bu menurunkan asam urat. Ini demi Allah. Anda menurunkan asam urat dari mulut ke lutut. Menurunkan asam urat dari mulut ke lutut. Panjenengan kaget. Masya Allah. Anda kagetnya ekspresif. Masya Allah. Oh panjenengan sudah mau makan. Selamat diteruskan ini. Coba saya tidak lanjutkan ini. Anda pulang secekot-cekot Anda. Loh iya Bu, betul apa enggak? Menurunkan asam urat dari mana? Mulut ke lutut. Nanti turun lagi sampai ugel-ugel, driji, terus kemeng kabeh ya. Dan asam urat itu bahaya Bu. Asam urat itu Masya Allah. Saya punya teman asam urat Bu. Sore ngaji, besok pagi mati. Iya, ya gara-gara terfitnah ini tadi Bu. Asam urat itu kalau makan emping asam uratnya turun. Astagfirullah. Tolong ya yang live jangan salah paham ya. Sudah, maka Allah berfirman dalam suratul A'raf ayat yang ke-7. Kan? Kita biasakan. Kapan? Mulai anak-anak kita. Nah, tapi ya subhanallah. Anak-anak kita ini kadang-kadang kalau sama kita aman. Tapi lewis Mbah Putri, Mbah Kung, wes. Anak saya batasin. Es krim tidak boleh lebih dari sekian. Permen tidak boleh sekian. Datang ke rumahnya. Oma, minta uang. Limben. Dia bilang, ojo dikei mah. Kon pian sik gili gak apa-apa. Terus tak lajar no. Es krim. Sudah tadi bagi makan es krim. Sore lagi minta. Oma minta es krim. Ojo mah wis kakean mah. Kon pian sedino 5 gak apa-apa plus. Akhirnya kita juga susah. Dia apa ngaturi anak ini. Bilang, ojo dimanja anakmu iku. Saya mikir, sing manja sopo. Nah, maka dilatih mulai mereka apa? Kecil. Karena Allah mengingatkan kita dalam suratul A'raf ayat yang ke-31, wa kulu washrabu wala
tusrifu. Dan makanlah kalian, minumlah kalian, tapi peringatannya apa? Jangan sampai berlebihan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Dalam riwayat lain, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah seorang manusia mengisi suatu wadah yang lebih buruk untuk diisi kecuali perutnya. Jadi tidak ada tempat yang buruk untuk diisi yang keburukannya melebihi perut. Perut ini sudah terlanjur penuh diisi. Sampai ada pepatah Arab mengatakan apa? Man mala'a batna faragh aqlah. Wa man faragha batna mala'a aqlah. Orang kalau perutnya penuh, akalnya kosong. Dan orang kalau perutnya kosong, akalnya penuh. Dalam artian apa? Ini ngelatih kita untuk tirakat. Ya, puasa, mengurangi makan, jangan banyak makan. Itulah kenapa pondok pesantren itu makanan kan yo tidak sampai berlebihan. Minim. Yo pesantren dulu bukan sekarang. Anak sekarang pulang mondok. Masya Allah lemu-lemu. Ya, ndak dikongkon bapak, ndak dikongkon ibu, mangan turu sekolah. Masya Allah. Nah, maka Rasulullah mengingatkan tidak ada tempat yang diisi oleh manusia yang lebih buruk untuk diisi dibandingkan perut. Bihazbi ibni Adam akalatun yuqimna sulbah. Cukuplah untuk manusia itu beberapa suapan kecil yang penting bisa menjadikan tulang punggungnya tegak berdiri. Fa in kana la mahala, kalau tidak bisa dilakukan, jadi kalau beberapa suap kecil itu untuk panjenengan tidak cukup, karena panjenengan itu aktivitasnya banyak, penuh, capek, maka Anda tidak cukup hanya dengan beberapa suapan kecil, maka ada caranya. Maka bagilah perut Anda menjadi 3. Thuluthun li ta'ami, jadikan sepertiganya untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, dan jadikan sepertiga untuk minuman, dan sisakan sepertiga yang lainnya li nafasihi, untuk udara di dalam perut. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga tenaga. Coba panjenengan gegem begini, Bu. Gegem begini. Nah, genggaman panjenengan itulah ukuran lambung panjenengan. Anda cek di Google kalau tidak percaya. Ini ukuran lambung normal. Nah, maka sekarang Anda pikir Anda kalau makan sego pecel emboping telu, kira-kira dimasukkan sini cukup apa enggak ini? Ini butuh sepertiga makanan, air, dan udara ini. Ini mekar ping telu isinya sego kabeh. Apalagi nasi itu kan mengandung gas. Iya apa enggak? Nanti dari kembung. Dan tolong ibu-ibu ya, ini tolong diperhatikan. Ini di luar materi tapi penting. Lek pas sholat, ojo gelegeen. Aduh, Masya Allah. Sholat, terus orang sebelah gitu. Masya Allah, itu rasanya Bu. Masya Allah Bu. Itu kita baca, iyyaka na'budu. Sampai indi moco imang, ya Allah lali. Langsung hilang konsentrasi. Karena tidak semua orang itu tegel. Ngerti tegel? Tegel itu seperti dokter tuh Bu. Makan, ada pasien muntah-muntah di sampingnya, tetap kakak saya begitu. Ini dia makan, di sebelah pasiennya dia lagi diganti pampers. Dan itu saya masuk ruangan, ambune. Allah yahfadna. Itu ya tetap enak. Gak apa-apa biasa nih, itu lah ambune, sebenarnya rasanya sego ya. Ya Allah, ini subhanallah. Karena tidak semua orang seperti itu. Ada orang itu sih gak kenean, ngerti gak kenean? Bau kelek titik wis. Nah, maka saya sarankan Anda kalau mau terawih nanti, ini kan deket Ramadan lagi ya, itu bawa kopi, taruhan plastik, cucuan, diikat plastik, dicucui gitu. Nanti kalau pas tetangga sebelah Anda rotok mambu, sedotan kopi itu. Timbang rusak gara-gara tonggo mambu kelek, karo nyedot kopi. Astagfirullah. Enggak, maka maksudnya di sini jagalah tubuh kita jangan sampai ganggu orang lain. Jadi Rasulullah mengingatkan 3. Nomor 1, tidak ada tempat yang lebih buruk untuk diisi melampaui perut. Nomor 2,
Cukuplah untuk manusia beberapa suapan sekedar menjadikan tulang punggungnya bisa tegak berdiri. Yang ketiga, kalau tidak cukup beberapa suap kecil, maka bagilah lambung menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Juga perkataan Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Umar mengatakan begini, hindarilah kenyang dalam makan dan minum. Kalau dulu adiknya nenek saya namanya Salma. Itu Masya Allah sampai tua. Awake bagus Masya Allah. Senengane jalan, makannya gak macem-macem. Dan dia kalau makan bareng itu anak putune. Karena beliau gak punya anak langsung, gak punya. Tapi maka keponakan-keponakannya, anak-anaknya ponakan itu dianggap anak cucu. Sering ke rumahnya itu dibilang apa? Uang mangan lek wis embuh nikmati ilang. Walaupun kadang-kadang kita udah medit ayo. Dalam hati kita pikir apa? Tapi ternyata subhanallah itu cara beliau didik ponakannya, didik cucunya. Supaya apa? Tidak berlebihan dalam makan, awake api sampai wafat. Dan rata-rata di keluarga nenek saya umurnya dawa-dawa. Nenek saya meninggal 94. Dalam keadaan tidak sakit apapun. Kemudian beliau yang saya ceritakan ini meninggal 87, tidak sakit apapun. Kemudian yang rotok-rotok supranaturalis, adiknya lagi, itu meninggal juga di usia 84 tahun. Pokok umurnya dawa-dawa. Tapi betul subhanallah tidak ada satupun yang gemuk. Awai lencir-lencir api-api karena makannya gak sembarangan. Terus makan sayur, bit sambel, bit tempe. Nanti siang makan jangan asem, gak sambel, ono iwa asini. Gitu-gitu dok. Nggak pernah yang kemudian pecel tumpang, seblak, cilok, maklor. Apa lagi? Bakso. Nah, ini bakso langsung beliau pura-pura nggak kelihatan aja ini. Bakso dah subhanallah. Maka Amirul Mukminin Umar kasih garis bawah bu, itu penting. Mengatakan apa? Hindari kenyang dalam makan dan minum. Jadi apa? Dijaga, harus punya kontrol, jangan sampai kerosok keluarkan. Dan ini yo butuh kedewasaan. Untuk apa? Ngerem awake dewe. Dan Anda tahu, diet terbaik itu mulai kapan? Besok. Diet terbaik mulai besok, catat. Itu. Ya, besok. Pokok tiap hari diet terbaik mulai besok. Tiap hari begitu aja, insya Allah gak diet-diet Anda. Maka perkataan Amirul Mukminin Astagfirullahaladzim. Kenapa materinya kok ya pas ini? Apa lagunya? Bagus ya, itu tentang diet memang itu ya. Itu lagu tentang diet. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau minggu depan, ya bulan depan. Terus gitu aja, husnudzon terus ya. Oh ternyata lagu itu arahnya diet ya. Saya kira tentang apa? Saya kira tentang doa itu dikabulkannya kalau ada hari ini ya mungkin minggu depan. Ternyata diet. Masya Allah. Bagus. Ini kayaknya ilmunya Ustaz Darwis ini. Hindarilah kenyang dalam makan dan minum. Kenapa kata Umar? Karena kenyang itu dapat merusak tubuh, mendatangkan penyakit, dan menyebabkan males sholat. Terbukti, kita kalau buka puasa keluarkan, adzan isya mah. Lah kok isya adzan? Kau mati mundur saya dulu ya Allah. Sebentar lagi nih, 14 dinongkas ini. 14 hari lagi ya. Ini pokoknya kerasa buka nih keluarkan. Nanti isya itu kayak kerasa gak kerasa. Lu wis isya. Ya Allah, apalagi kerasa. Imamnya siapa? Ustadz Mami. Astagfirullah, Ustadz Mami. Ini biasanya wow, gak mandek-mandek. Langsung Masya Allah. Kata Umar, karena terlalu kenyang itu mendatangkan penyakit, merusak tubuh, dan menjadikan malas di dalam sholat. Kemudian Umar mengatakan, hendaknya kalian berlaku sederhana. Ini Pak, yang saya sebut tadi, tabsid. Menyederhanakan. Hendaklah kalian berlaku sederhana dalam urusan makan dan minum. Ini bukan urusan medit, Bu. Bukan urusan medit. Bukan urusan kayak awake dhewe kok. Ini bukan urusan eman-eman, bukan urusan medit.
Hendaklah kalian menyederhanakan dalam urusan makan dan minum, karena itu lebih menyehatkan tubuh dan jauh dari pemborosan. Sesungguhnya Allah membenci orang yang kegemukan. Ketawa saya kok enak banget ya. Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang kegemukan. Ya, saya ulang. Ini ucapannya Umar. Sesungguhnya seseorang akan binasa ketika dia mendahulukan syahwatnya di atas agamanya. Maka, untuk perhatian pada tubuh, poin yang pertama yang dituliskan di dalam buku ini, dalam rangka ideal, biasakan makan dan minum secukupnya. Yang kedua, bagaimana dalam rangka menjadikan tubuh wanita muslimah itu ideal? Jauhilah makanan yang berbahaya. Kalau sekarang apa? Makanan yang mengandung pengawet, makanan yang kemasan, kalau bahasa kerennya junk food, makanan yang bahasanya makanan sampah, atau instant food, makanan instan, mau singgah ini cepet apa segala macam, atau makanan-makanan yang subhanallah itu mengandung banyak bahan kimia. Aduh, itu medeni. Nah, maka jauhilah makanan yang berbahaya. Sikap seperti ini merupakan ciri khas dari masyarakat Islam dan kaum muslimin. Jauhkanlah dirimu dari adat yang buruk seperti begadang hingga larut malam untuk sesuatu yang tidak manfaat. Maka ibu-ibu tulis begadang itu boleh hanya untuk 3 perkara. Nomor 1, ini begadang yang hukumnya apa? Boleh. Selain itu, makruh bisa jadi haram. Nomor 1, as-saharu bainaz zawjain. Begadang antar suami dan istri. Jadi begadangnya suami dan istri, ngobrol, ngopi, atau bahkan mohon maaf ya, bercengkrama suami dan istri. Itu tidak makruh, apalagi haram, bahkan bernilai pahala. Yang kedua, as-saharu lil ibadah. Begadang untuk ibadah. Seperti apa? Kalau Ramadan ada yang namanya qiyamul lail, khataman Al-Quran, atau di 10 terakhir Ramadan ada ibadah yang namanya i'tikaf. Yang ketiga, as-saharu lil ilmi, begadang untuk ilmu. Itu yang disepakati oleh para ulama, keluar dari hukum awal begadang yang awalnya adalah makruh. Hukum awalnya apa? Makruh. Tapi bisa bernilai ibadah untuk 3 niatan tadi. Nomor 1, begadangnya suami dan istri. Nomor 2, begadang untuk ibadah. Dan nomor 3, begadang untuk ilmu. Maka dikatakan jauhilah kalian untuk begadang malam. Namun segeralah istirahat lalu segera bangun, supaya hari-harimu dapat kau lalui dengan penuh ketekunan, energik, dan hati lapang. Jangan sampai begadang. Ini apa urusannya, makanan berbahaya kok penjelasnya begadang ini? Bikin lapar ya. Kalau begadang lagi ada camilan ini gak begadang ya. Na'udzubillah. Nah, tapi jauhilah makanan yang berbahaya, itu juga penting. Dilarang begadang itu juga penting. Sekarang yang C aja langsung. Biasakan dirimu olahraga setiap hari. Tentu saja sesuai dengan keadaan tubuhmu. Lihat Ibunda Aisyah. Walaupun secara tersirat, bukan secara tersurat, secara eksplisit, bukan secara tekstual letterlek. Itu Ibunda Aisyah olahraga, lari. Lari, Bu. Lari. Maka sempat ada 2 riwayat hadits di mana Ibunda Aisyah itu lari bersama Nabi Muhammad. Tapi maaf, tidak saya sarankan lari di simpang 5 Gumul. Polusi meripat.
Ya itu yang saya maksud itu, bukan makanan toh itu. Ketika saya lewat itu saya tolak, lu jamaah pengajian, Mas. Gak terima saya muter lagi saya. Lu iyo. Ndak. Maka cari tempat yang memang pantas untuk perempuan. Dan kan nggak harus di luar rumah kan? Di rumah juga bisa. Olahraga yang memang memungkinkan. Tentu saja sesuai dengan keadaan tubuhmu, berat badanmu, usiamu, lingkunganmu, dan masyarakatmu. Sesuaikan. Jadi jangan dipaksakan olahraganya harus olahraga yang berat. Sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Sesuai dengan usia, sesuai dengan kesibukan, sesuai juga dengan berat badan. Kalau berat badannya overweight ya jangan volley. Anda nanti loncat dikira bola. Cemek sono. Ya, sesuaikan lah ya. Lakukanlah di waktu-waktu tertentu dan buatlah jadwal supaya olahraga yang kamu lakukan bisa benar-benar membuat tubuhmu tangkas, lentur, dan indah. Hasilnya, tubuhmu akan selalu sehat, kuat, dan terhindar dari demam dan penyakit. Kamu pun menjadi mampu melaksanakan kewajibanmu dan lebih mampu mengejar cita-cita hidupmu. Berarti nomor 1, makan dan minum secukupnya. Nomor 2, jauhi makanan yang berbahaya. Nomor 3, jangan begadang. Nomor 4, biasakan olahraga. Nomor 5, jaga kebersihan badan dan pakaian. Maksudnya kebersihan badan itu apa? Ya bu. Mandi. Sebagai bentuk untuk mengikuti petunjuk Nabi yang telah menganjurkan untuk mandi dan memakai wewangian. Terlebih lagi pada hari Jumat. Ightasilu yaumal jumu'ah. Waghsilu ru'usakum. Fa'illam takunu junuban au usibu minat tib. Wa usibu minat tib. Mandilah di hari Jumat dan guyurlah kepala, itu bahasa kita apa? Sampoan. Mandilah pada hari Jumat dan guyurlah kepala kalian meski kalian tidak sedang junub serta pakailah minyak wangi. Ini perintah untuk laki-laki. Dan kenapa Bu? Dalam ilmu fikih mandi hari Jumat itu untuk laki-laki wajib. Wajib. Mandi Jumat itu wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakannya apa? Sunnah. Pertanyaannya sekarang, kok seribet itu syariat sampai atusnya digawe model wajib? Karena tidak kita pungkiri, memang orang Arab di zaman itu Bu, itu mereka jarang mandi. Bahkan maaf sampai sekarang. Anda tahu orang Indonesia kalau umroh, jadi hotel di Saudi itu kalau ketempatan orang Indonesia itu dibilang apa? Dibilang ikan. Kita ini dibilang ya'tis samak. Ini iwa-iwa itu koi, bagian tekno banyu. Karena orang Indonesia itu mulai masjid adus. Kate turu adus. Tangi turu adus. Nanti mau siti tur adus. Kata mereka apa? Oh iki rayape banyu katanya. Sementara orang dan di sana badan tidak bau. Badan tidak bau karena apa? Panasnya kering, bukan lembab. Sehingga kalau di sana itu badan memang tidak bau. Maka kalau ada orang di sana badannya bau, ya itu alhamdulillah. Itu berarti apa ya? Rotok luar biasa gitu loh. Karena umumnya tidak bau. Sehingga orang sana itu Bu, itu malas mandi. Keringetan didik dan garing. Maka jarang Anda temui orang Arab jerawatan. Jarang. Karena apa? Cuacanya itu cuaca kering. Rata-rata kulit mereka itu putih bersih. Kalaupun hitamnya hitam seger. Karena apa? Mataharinya itu kering. Kelembapannya itu bisa sampai 0%. Nah, sehingga karena keadaan yang seperti itu, mereka terbiasa tidak mandi. Sementara Islam itu agama yang menjunjung tinggi kebersihan. Maka sama Nabi Muhammad, ayo kalau Jumat harus mandi. Plus juga diwajibkan lagi mandi setelah hubungan suami istri. Tidak ada di agama selain Islam, tidak ada. Nah sekarang, sementara dalam keadaan hubungan suami istri itu untuk manusia sesuatu yang tabiat orang itu butuh. Maka dengan itu, kalau memang kamu butuh hubungan suami istri, ya setelahnya kamu harus mandi. Dan itulah bagaimana Islam itu menjaga kebersihan tubuh. Menjadikan orang-orang Islam itu senantiasa terlihat bersih. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man ata al-jumu'ata minar rijali wan nisa'i falyaghtasil." Barang siapa menghadiri sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya dia mandi. Berarti perempuan boleh Jumatan? Boleh.
Kalau memang di tempat itu ada tempat khusus untuk perempuan. Boleh. Kalau dibilang boleh, boleh. Kalau dibilang wajib, tidak wajib. Karena yang wajib siapa? Laki-laki. Hadis ini menunjukkan besarnya perhatian Rasulullah terhadap urusan kebersihan dengan cara mandi. Maka banyak dalam Islam, wong jenazah aja dalam Islam. Dan bahkan di agama yang lain, bisa jadi mereka itu ngadusi jenazah yang niru Islam. Coba, ini jenazah sudah meninggal, bakal dimasukkan ke dalam tanah. Itu pun Islam masih peduli dengan kebersihannya. Sampai dimandikan, bahkan pakai air sabun, pakai air bidara, nanti ditambahi kapur barus, ditambahi lagi minyak wangi, kain kafannya harus yang bersih. Kan begitu. Padahal mau dilempar kemana? Dalam tanda kutip. Mau dikubur di tanah. Tapi saking perhatiannya dengan kebersihan, disuruh memandikan jenazah. Bahkan itu kewajiban seorang muslim atas jenazah saudara muslim yang lainnya. Hingga sebagian imam madhab berpendapat bahwa hukum mandi untuk sholat Jumat adalah wajib. Yang demikian itu karena kebersihan akan berefek pada sifat manusia, terkhusus wanita. Itulah ciri-ciri yang paling tampak dari kepribadian wanita yang cerdas. Hal itu tidak hanya membawa cinta pada suaminya saja, namun setiap orang yang melihatnya dan laki-laki yang menjadi mahramnya. Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah SAW mengunjungi kami. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki di antara kami yang pakaiannya kotor, awae rusuh, pakaiannya lusuh. Rasulullah berkata kepadanya, ama yaghsilu thawbah? Apa orang ini gak diumbah yo kelambi ini? Jadi Rasulullah risih melihat yang kotor. Maka Rasulullah tanya, apakah orang ini tidak bisa mencuci bajunya? Maka dicerminkan juga oleh siapa? Malaikat Jibril. Ketika datang mau belajar kepada Nabi Muhammad, apa cirinya malaikat Jibril? Rambutnya rapi. Rambutnya disisir dengan minyak rambut yang kelihatan hitam luar biasa. Pakaiannya putih, bersih. Badannya tidak ada debu. Kelihatan orangnya wangi segala macam. Itu mencerminkan itulah yang ditunjukkan malaikat Jibril yang harus dicontoh seorang muslim dan muslimah. Rasulullah SAW tidak menyukai seseorang yang memakai pakaian kotor, manakala ia mampu membersihkannya. Meski lingkup percakapan dalam hadis ini ditunjukkan kepada laki-laki, namun sejatinya para wanita lebih pantas mendengarnya. Karena wanita lebih sering dinilai kebersihannya, ya enggak? Kalau wong lanang rusuh kadang-kadang lumrah. Kenapa? Kerja di luar rumah, panas-panas, ya enggak? Tapi kalau perempuan, kotor nampaknya koyok gak umum, ya enggak? Maka kalau perempuan itu kotor, orang umum. Tahu Anda orang umum? Kediri loh itu, Pak. Yang MLM dulu itu. Tidak ada yang tahu? Yang itu loh. Ini mobil mewah di depan saya. Rumah megah di belakang saya. Saya dapatkan dalam waktu 2 minggu setelah mengikuti program yang satu ini. Anda pun bisa. Orang umum. Itu sudah berapa tahun yang lalu kira. Anda tidak tahu ya? Memang ini pas dipasarkan di kalangan orang kaya memang. Kenapa? Iya, Bet. 2007. Anda termasuk korban ya? Oh, bukan. Anda termasuk apanya? Penasehat ya? Oh, pernah ditawari, Masya Allah. Saya pernah masuk ke rumahnya. Orang umum. Anda cek di YouTube sekarang masih ada itu. Dan penampilannya itu yang wong desa tapi dikai jas loh. Anda tahu bagaimana? Wong desa tapi dipasangi jas terus dikon ngomong. Sama seperti itu loh. Tetes. Ini kalau pakai ya. Hati dulu main. Kaki yang turun identitati orang itu sama banyak. Anda tahu itu ya? Saya kalau di mobil kalau jalan jauh kan golek konco. Konco nih radio itu saya dengerin itu ibu-ibu yang sok polos itu. Dan subhanallah semuanya gaya ngomongnya podo kabeh.
Anda kalau ngecek radio nanti ketemu itu. Situ settingan semua itu. Sudah, kita lanjutkan. Apa gerangan yang memalingkan pandangan dan perhatian dari para peneliti di setiap waktu dan tempat? Sungguh, petunjuk Nabi yang mulia ini yang menganjurkan umatnya untuk hidup bersih dan mandi telah datang sejak 15 abad yang lalu. Saat itu, dunia belum mengetahui kamar mandi. Ibu-ibu cek di Google sekarang kalau tidak percaya. Orang Eropa itu, Bu, tidak ngerti WC, tidak ngerti cawi. Orang Eropa itu sebelum Spanyol, itu kemasukan Islam, itu kalau pup, maaf ya, itu bareng cuecer. Wow, gitu. Mereka, jangankan tisu, ya sudah, selesai, sudah, naik gitu aja. Setelah Islam itu datang, tidak percaya ya Rabbi. Setelah Islam itu datang, mereka kaget. Orang Islam ini ngapain sih? Baru setelah itu mereka ngerti air. Mereka ngerti cawi, mereka ngerti mandi, mereka ngerti bagaimana kotoran itu membawa bakteri. Itu sebelumnya mereka tidak ngerti. Seburuk itu mereka di zaman itu. Bayangin. Subhanallah. Jadi Islam sudah ngajari kita semenjak 15 abad yang lalu, yang orang Eropa itu baru tahu ketika Islam masuk ke sana. Berarti peradaban itu milik siapa? Ya milik kita ini. Saat itu dunia belum mengetahui kamar mandi dan mereka belum paham tentang mandi. Bahkan orang Eropa itu ngomong, Bu, mandi itu penyakit. Perempuan Eropa itu udah adus. Anda tahu yang sampai perutnya ditaleni sampai cowili itu, terus roknya lebar. Itu tidak tahu adus. Tidak tahu adus. Tidak pernah mandi. Jadi sejarah mereka mandi di bathtub, pakai air hangat, kemudian digosok oleh budak mereka, itu setelah Islam masuk ke tempat mereka. Mereka tidak ngerti semua itu, subhanallah. Bahkan selain dunia kaum Islam, mandi belum menjadi budaya. Kecuali setelah ribuan tahun yang mana Islam telah menerapkan petunjuk hidup bersih ini di tengah masyarakat Islami. Nah, itu ibu-ibu sekalian yang kita pelajari di sore hari ini. Jadi, ada beberapa perkara. Nomor satu apa? Makanannya dijaga, Bu. Jangan berlebihan. Insya Allah kalau kita niat, oleh Allah diberikan apa? Kemampuan. Yang kedua, jauhi makanan-makanan yang berbahaya. Sudah dihindari, yo sesekali, yo pantas lah ya. Tapi kalau menjadi lifestyle, malah bahaya. Kemudian, jangan sampai sering begadang malam. Sunnahnya itu tidur langsung setelah sholat Isya. Kemudian biasakan olahraga. Kemudian yang berikutnya, jagalah kebersihan badan dan pakaian. Dengan cara apa? Mandi. Dan mohon maaf cawi, bersihkan badan, pakai yang wangi-wangi, pakaiannya juga diganti. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan insya Allah kajian kita lagi di Masjid Nur Solihin. Insya Allah hari Sabtu depan pukul 8 sampai selesai. Insya Allah temanya, iya Sabtu ini. Sabtu besok ini ya, Sabtu besok ini. Monggo silakan Ustazah. Nah, kalau mandinya itu boleh mulai pagi. Boleh mulai pagi, yo, mulai ba'da subuh. Mulai ba'da subuh, tapi faktornya niat. Diniatkan ini mandi Jumat. Tapi secara kelaziman kalau laki-laki itu dilakukan sebelum berangkat sholat Jumat. Tapi untuk orang yang berangkat sholat Jumatnya dari kantor, ya diniati mandinya mulai pagi sebelum dia berangkat ke kantor. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk laki-laki wajib. Untuk perempuan kalau dia nggak Jumatan tidak wajib. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.